Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabiqu imanakum qila ya Rasulullah wa kaifa najdidu imanan?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqimu qawla la ilaha illallah." Sadaqallahu wa sadaqa as-sadiq wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan Pak Imam, Kepala Pengurus Masjid, para ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, para alim, ini mama, pelaku, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini kita bisa silaturahmi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh berjamaah, sholat adalah perintah Allah taala dan berjamaah mengikuti contoh yang dicontohkan bagi Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam senantiasa kepada Rasul besar kita besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dilaporkan Pak, ini kunjungan kami. Jorong apa? Lumbung Bagari. Nagari. Oh iya Pak. Pak Wali. Wali Pak. Rumah sekolah. Rumah sekolah. Enggak. Rumah Pak Wali di balai itu Pak. Ini alhamdulillah kalau dihitung urutan Bu Pak, masjid ini masjid urutan kunjungan kami ke 209. 209 Bu. Ini urutan ke 209. Putar-putar. Banyak atau sedikit Bu? Banyak sedikit. Banyak atau sedikit 209? Banyak. Sedikit Bu. Sedikit. Jumlah masjid di Tanah Datar itu 243 masjid. Ini Tanah Datar Kompak 243 masjid. Surau musolanya 804. Jadi jumlahnya 1047. 1040. Banyak sedikit Bu, 200. Bapak lah berapa? Muter-muter. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala innama ya'muru masajid. Bahasa Arabnya itu masajid itu berarti masjid-masjid. Jadi kita tidak perintahkan untuk hanya memakmurkan masjid sendiri, tetapi kita diperintahkan juga untuk memikirkan bagaimana masjid-masjid di mana? Di seluruh dunia, bagaimana caranya itu bisa makmur. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sampai sini. Tujuan pertamanya adalah memakmurkan masjid. Tujuan keduanya Bapak Ibu yang mulia, boleh cerita pun curhat boleh. Terus terang Bapak Bapak ya, walau menyakitkan hati gitu. Boleh Pak? Boleh Pak? Benar nih? Benar. Mau minta sumbangan saya? Boleh Bu? Boleh? Pak, boleh Pak? Boleh Pak? Mau minta sumbangan? Boleh awak kamu saya. Boleh awak kamu. Yang kemarin nggak boleh. Boleh Pak ya? Boleh Pak? Begini tuh. Hah? Ambil dulu. Saya tunggu di sini. Jadi ceritanya saya butuh dana, butuh uang, butuh pajak. Nah, di situ Pak ada jerujinya, di kos-kosan saya. Banyak yang masuk sini.
sempit, mau saya renovasi, makanya saya butuh uang, saya minta sama ibu, boleh bu? Boleh? Saya tunggu di sini. Boleh pak? Boleh? Boleh? Yang kemarin nggak boleh pak? Nggak dapat uang saya. Saya tunggu ya. Sekali lagi saya jelaskan, saya butuh renovasi kos-kosan saya. Tempatnya di tengah-tengah kantor. Jeruji besi. Ada CCTV-nya. Ya, lagi CCTV bu. Lagi jaga 24 jam. Gratis. Makan 2 kali. Tapi sebelum 90 hari nggak boleh keluar. Boleh bu? Direnovasi supaya makin banyak orang masuk sana. Supaya betah begitu. Boleh ya? Hah? Kenapa nggak boleh? Kalau perlu semua orang tanah datar masuk sana mas. Hah? Jangan. Boleh atau enggak bu? Alhamdulillah. Dari 207 yang kemarin bu, nggak boleh pak, syukurin katanya. Suruh siapa masuk di dalam penjara. Bu, mudah apa enggak ini? Jadi Pak Kapolres mau membesarkan penjara, boleh enggak? Oh, enggak. Jadi sebenarnya keberhasilan Pak Polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Pak, mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Mengosongkan. Tapi faktanya sampai hari ini penjara saya makin lama makin penuh. Makin penuh Pak. Sampai sekarang tuh sudah 1 tahun sudah ada 237-an yang masuk penjara. Semuanya orang tanah datar. Lebih spesifik lagi bu, semuanya agamanya Islam. Orang tanah datar agama Islam. Peringkatnya Pak nomor 1. Bawa ganja 27 kilo. Yang nomor 2 bawa ganja 15 kilo. Yang bawa ganja 15 kilo ada 1 orang umurnya 15 tahun. 15 tahun. Yang nomor 3 bawa sabu-sabu 23 paket. 1 paketnya bisa dipakai 30 orang. 23 kali 30 690 orang bersama. Kalau jorong Pak berapa Pak ini penduduknya? Ada 1.400-an. 1 jorong lebih terselamatkan. Yang nomor 4 anak-anak 17 tahun Pak, maling kambing 29 ekor. 17 tahun. Nomor 5 anak-anak usia 15 tahun, maling motor 4 biji. Anak 15 tahun. Yang nomor 5 Pak, nomor 6 anak-anak umur 51 tahun. Batu, gue mencabuli anak 15 tahun. Orang tanah datar Pak semuanya. Yang lebih kaget lagi, Pak Bu, seluruhnya pintar ngaji. Cuma 2 orang yang nggak bisa ngaji. Dari semuanya Bu, semuanya pintar ngaji. 237 itu yang nggak bisa ngaji, ngajinya alif bata cuma 2. Islam orang tanah datar pintar ngaji. Pertanyaannya, kok bisa masuk dalam penjara? Ini aneh nggak Pak? Aneh nggak? Hah? Kalau dipikir-pikir orang Islam tanah datar. Dan kalau ditanya satu persatu mereka nggak ini. Boleh nggak mencuri? Nggak boleh. Boleh nggak narkoba? Nggak boleh. Boleh nggak cabul? Nggak boleh. Semuanya tahu, tetapi sengaja. Hilaf. Ini Bapak Ibu yang mulia, mau diselesaikan atau tidak? Atau biar aja semua orang masuk penjara, termasuk anak kemenakan nanti kalau besar masuk kos-kosan saya, boleh Pak? Boleh? Tidak boleh. Nah, ini mau diselesaikan nggak? Mau kita bicarakan pagi ini? Insyaallah ya Bu ya. Nah, kita mau berbicara tentang apa sih
penyebabnya apa? Fenomena ini fenomenanya seperti apa? Yang kedua, penyebabnya apa? Yang ketiga, bagaimana solusi? Dan yang keempat, siapa yang bertanggung? Saya ulangi, yang pertama, fenomenanya ini seperti apa sih? Sedang dalam keadaan apa gitu? Yang kedua, penyebabnya apa? Yang ketiga, solusinya. Yang keempat, siapa yang bertanggung? Yang pertama, penyebabnya apa? Fenomena. Ini fenomenanya apa? Tapi sudah terjadi zaman dulu. Ada satu nama dulu namanya zaman jahiliyah. Kamu tahu zaman jahiliyah? Zaman apa, Bu? Hah? Zaman apa? Zaman jahiliyah. Zaman apa? Iya, zaman apa itu? Rata-rata orang mengatakan zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Ya kan? Betul, bahasa Arab jahil itu bodoh. Tapi ada makna lain. Namanya sengaja. Melakukan, sengaja melakukan. Semuanya itu Pak, 200 orang tadi kalau saya tanya, boleh Pak, nolong nggak boleh? Boleh Pak, narkoba nggak boleh? Semuanya tahu tapi sengaja. Maka sebenarnya fenomenanya hari ini masih ada warga tanah datar yang hati dan otaknya dalam keadaan jahil. Pada zaman jahiliyah dulu Pak, orang di Mekah sana putar Ka'bah 7 kali. Namanya so. Kalau ditanya Pak, buat apa? Buat ibadah Pak. Ibadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan di mana? Di atas langit. Siapa namanya? Namanya Allah. Jumlahnya berapa? Tahu? Siapa yang ngajarin? Nabi Ibrahim. Tahu? Tetapi dalam keadaan seperti itu mereka masih membuat 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Setelah mereka tawaf 7 kali, mereka tawaf juga di berhala mereka masing-masing. Tahu tapi senang. Coba sekarang kita tanya anak kecil. Dek, Bapak tanya ya, kepala temannya boleh dipindah enggak? Enggak. Tapi karena anaknya jahil, kepala temannya dipindah. Dasar anak, tahu kan? Itulah namanya jahil. Tahu tapi senang. Hari ini yang jadi masalah masih ada warga tanah datar yang pikirannya dan hatinya masih dalam keadaan jahil. Tahu perbuatannya tidak boleh dikerjakan tetapi tetap dikerjakan. Makanya masih masuk dalam kan? Ini fenomena. Yang kedua, penyebabnya. Penyebabnya nggak usah pakai rumus-rumus, nggak usah pakai teori-teori Pak. Pakai Quran, pakai kitabullah, Quran dan hadis. Kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik daging itu maka baik seluruhnya, kalau buruk daging itu maka buruk seluruhnya. Maka namanya dagingnya hati. Hati tempatnya mau? Hah? Hah? Hati tempatnya dada. Hati di dada, tapi hati itu untuk tempat apa? Kata ulama kita, hati tempatnya iman. Hati tempatnya agama. Kalau hatinya buruk, maka imannya buruk, ibadahnya buruk, muamalahnya buruk, muasyarahnya buruk, akhlaknya buruk. Kalau hatinya baik, maka agamanya baik. Agama terdiri dari iman yang baik, muamalah baik, ibadah baik, muamalah baik, muasyarah dan akhlaknya juga akan baik. Nih, ambil salah satu iman baik dan ibadah akan baik. Terbukti yang 230-an orang tadi sebelum ditangkap Pak polisi, sebelum masukkan ke dalam penjara, waktu ditangkap sadar tidak pernah sholat, tidak pernah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi karena tidak sholat, ibadahnya jelek, imannya jelek, muamalahnya jelek, muasyarahnya jelek juga. Sesama kakak kandung dan adik kandung berkelahi rebutan tanah, jelek, akhlaknya juga akan jadi. Nah sekarang kita hitung. Di sini jumlah penduduknya 400 satu jorong. Satu jorong banyak apa? Laki-laki perempuan, laki-lakinya berapa? Sekitar. Ada 200. Enggak itulah Pak. 200 laki-laki dikurangi anak-anak, laki-laki balik berapa? 150 lah. 150. Kakaknya berapa?
Lebih kurang efektif. Iya. 400 Kakak 400. Iya. Lebih kurang lah. Di Jorong kok Iya Pak. 400. Lebih kurang. Nah, laki-lakinya 150, berarti banyak ibu-ibu yang tidak punya suami. Ya, ya Bu ya, baik. Oke, 150. Ya itu taruh aja loh Pak. 150 laki-laki balik, laki-laki dewasa. Nah, sekarang masjid dan musola. Nah, Masjid sini satu Pak. satu musola, Musola 3. 3, berarti 4. 150 ya. 150 bagi 4. 150 bagi 4 kurang lebih 35. 35, 36. Betul? 36 laki-laki balik naik, masjid naik, musola turun, musola 40 lah, kan gitu. Musola turun Pak ya? 40 ya? Betul? 150 bagi 4 kurang lebih 36, masjid naik 40. Sekarang berapa yang ada masjid? Satu. Umur berapa? Ya. Lah balik. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tadi Bapak 9. 40 dikurangi 9 Pak, 31. Yang 31 sama? Lalu tuh sholat enggak? Hah? Baik sangka, baik sangka ya, baik sangka. Sholat apa? Berapa ya sholat Pak? 31 separuh Pak ya? Yang 15 kemana Pak? Yang 15 kemana? Hah? Pak? Merantau. Ya Pak ya, merantau. Yang merantau berapa? 5. Oke, yang 10 kemana? Pertanyaan saya terakhir, apakah Ibu yakin, Bapak yakin kalau di Jorongko seluruhnya sadoyo sudah sholat? Baik, sholat sadoyo. Sadoyonya Pak. Baik, sholat Pak. Hah? Yakin? Nah, pertanyaannya saya balik, apakah Bapak Ibu yakin kalau di Jorongko, di sekitaran ini, masjid ini masih ada yang tidak sholat? Jadi Bapak Ibu jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jorong ini ada penjahat. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jorong Bapak Ibu ada pelaku LGBT, pelaku narkoba, pelaku curanmor, pencurian kendaraan bermotor, pelaku keributan, pembunuh ada di sini. Kenapa? Karena mereka sholat. Inna sholatan langkah. Dan semua yang masuk ke penjara saya, semuanya waktu ditangkap tidak pernah sholat. Pertanyaan saya, ikhlas tidak Pak kalau di sekitaran sini ada penjahat? Ikhlas tidak Bu? Nah ini maksud saya, maksud bapak-bapak polisi ini, putar-putar masjid, di seluruh masjid Tanah Datar mau membahas perkara ini. Kami juga tidak mau kalau di setiap masjid dan musola Ibu ada penjahat. Dan itu notabene kemenangan Ibu dan Bapak. Ya Pak ya, jadi bukan mau minta duit, bukan. Mau bahas di perkara ini. Ya, jadi supaya tidak ada penjahat. Bagaimana caranya Pak? Solusinya bagaimana? Fenomenanya sudah ketemu dalam keadaan jahiliyah. Penyebabnya apa? Rusaknya hati, rusaknya agama, rusaknya iman, ibadah, muamalah, masyarakat. Sekarang solusinya apa? Solusinya apa? Bu, saya punya motor Yamaha ketemu mekanik ahli mesin apa Pak? Mesin metik. Motor Yamaha ini diperbaiki sama bengkel ahli mesin manual, udah jadi bukan? Itu motor treatmentnya, cara memperbaikinya harus pas. Bagaimana dengan manusia yang hatinya rusak, yang menyebabkan imannya rusak, ibadahnya rusak, muamalah, muasyarah, akhlaknya rusak? Dibawa kamar Bu. Bawa kamar Pak. Ini yang sekarang jadi masalah. 31 orang tidak ke masjid. Padahal bengkelnya di situ. Nah makanya Pak Kapolres dan teman-teman ada Pak Waka, ada Pak Kapolsek muter-muter mau memperkenalkan, mau
aja Bapak Ibu bertanggung jawab bagaimana 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Itu Pak solusinya. Nah caranya seperti apa caranya? Tidak lain dan bukan harus dijemput. Semua orang tahu nggak Pak di sini ada masjid? Baca lihat, tahu lihat? Tahu. Dengar azan? Kenapa tidak bisa datang ke masjid? Bukan mata yang buta, tetapi bukan telinga yang tuli, tetapi ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Apa? Membantu. Caranya, Mbak? Dirangkul. Dirangkul gitu aja. Terus kita duduk. Caranya yang paling tepat Bapak Ibu, ada orang buta duduk di tengah rel kereta api. Caranya yang paling tepat yang pertama, jangan diteriak-teriaki pakai mic. Jangan disebarkan lewat grup WA. Dia buta, nggak ngelihat, nggak mendengar, percuma. Caranya yang pertama, Bapak Ibu datang ke sana. Datang. Ada orang buta duduk di tengah rel kereta api, datang ke sana. Yang nomor dua, baru dirangkul, dielus-elus. Jangan langsung ditarik, marah dia nggak tahu siapa kita, pukul nanti. Dielus-elus, dirangkul pelan-pelan. Baru setelah dia tahu ada orang yang perhatian sama dia, diangkat pelan-pelan, baru dipindahkan. Saya ulangi, datang ke sana, dielus-elus, diangkat pelan-pelan, baru dipindahkan. Bagaimana caranya? Ada saudara kita, buta dan tuli hatinya, tidak mau ke masjid, lantaran akhirnya tidak mau ke masjid, tidak sholat, begitu tidak sholat menjadi jahat. Bagaimana caranya? Didatangi, dijangkui, dielus-elus. Bagaimana caranya Pak? Datang ke rumahnya bawa lamang tapai. Enggak, lamang tapai. Pak, tumben Pak, air makan. Lopor-lopor, ada. Enggak azan. Selesai kok, kita ke masjid. Oke. Jangan dibilang kafir, jangan dibilang sesat, jangan dibilang berdosa masuk neraka, kemarah. Baru setelah itu diangkat pelan-pelan, dipindahkan ke masjid. Besok lagi bawa goreng pisang, besok lagi bawa apalah itu. Caranya begitu. Salah Pak ya? Nah, jadi kalau sekarang ada berapa tadi Pak? Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok 7, berarti besok ada 14. 14 dari Selasa, berarti hari Rabu ada 28. Begitu cara. Untuk ibu-ibu, kalau ada suami belum mau ke masjid, sementara jangan dikasih jatah. Ya Bu, jatah makan maksudnya. Harus dijemput. Insyaallah Pak ya, 100% laki-laki balik masuk ke masjid ketika azan. Aslinya programnya namanya door to door. Nah, silaturahmi dari rumah ke rumah. Diajak masuk ke dalam masjid, dijemput. Wah Pak, itu mah bukan kerjaan kita Pak. Itu kerjaan Ustaz, tidak bisa. Kerjaan kita harus jadi punya tanggung jawab. Solusinya dijemput. Siapa yang tanggung jawab? Seluruh dari kita Pak, yang punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, punya tanggung jawab menjemput saudara muslim kita balik ke surga. Contoh Bapak Ibu, kita lagi pengajian, ada 2 orang menghadap Pak Imam. Pak Imam, saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau memecahkan kaca, merobek-robek kaca. Saya minta izin, satu aja, mohon diizinkan. Saya mau memotong tiang masjid. Boleh Pak Imam? Kenapa tidak boleh? Roboh. Ini masjidnya udah. Ya ini masjidnya udah. Kok kenapa melarang saya? Kenapa? Bukan masjidnya kan? Kenapa melarang? Pasti jawaban udah akan mengatakan tidak boleh. Kalau kamu potong tiangnya maka masjidnya akan roboh. Ini masjid kamu? Bukan. Ini masjid kami. Kami bertanggung jawab bersama. Betul Pak? Betul Bu? Hari ini kata Nabi, siapa yang dia sholat dia menegakkan tiang agama, siapa yang dia tidak sholat dia merobohkan. Pagi ini saja sudah ada 31 orang yang merobohkan tiang agama. Bapak Ibu diam saja. Perkara tiang masjid
berat kan, dipertahankan. Perkara tiang agama nggak dipertahankan. Baca itu. Betul tidak? Nah, hari ini kita seperti itu. Makanya dicampur pelan-pelan. Tanggung jawab kita bersama. Fenomenanya ketemu, jahiliyah. Penyebabnya ketemu, rusaknya agama. Yang ketiga solusinya dijauh. 100% laki-laki baru masuk dalam masjid tidak ada hukuman. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Kalau ya, coba Bapak bayangkan. Kalau di antara seluruh masjid yang tadi saya jawab, tadi saya bilang 1047 seluruhnya laki-laki balik masuk dalam masjid ketika ada perempuan. Apa yang terjadi dengan tanah datar? Nah, walau ada anak buruk amatu atau kaulah fatah alaihi barakatim minas samai. Kalau seandainya penduduk dalam satu negara, satu negeri, satu kabupaten, satu jorong beriman dan bertakwa, imannya sempurna, takwanya sempurna, ibadah muamalah muasalah akhlaknya sempurna, la fatahna alaihi barakatim minas samai, akan diberikan keberkahan dari atas dan dari yang dari atas hujannya dari bawah, kehidupan secara marut, harga-harga tidak stabil, LGBT, narkoba, geng motor, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Terlebih Pak, Ibu, teman-teman kita yang belum bisa sholat harus kita tolong. Betul nggak Pak? Atau biarin aja Pak? Pak, urusan masing-masing Pak, tidak sholat bukan urusan saya begitu. Ya Bu, urusan masing-masing itu Pak orang. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, begitu. Orang lain tidak sholat bukan urusan saya, begitu. Yang jauh saja kita tolong Bu, Pak. Yang jauh saja kita tolong. Contoh orang Palestina, saudara Muslim kita tolong nggak? Kalau kita mau tolong, kalau bisa kita pergi ke sana, betul? Kalau tidak bisa kita kirim uang, betul? Supaya apa? Supaya tidak kelaparan, betul? Kalau tidak bisa kirim uang, minta sama Pak Imam. Pak Imam, kunut nazilah untuk mereka khusus. Betul Bapak Ibu? Kalau tidak bisa doa, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat fi Palestina. Betul Bapak Ibu? Yang jauh saja kita tolong. Nah, menurut pengertian kita, namanya itu gawat darurat. Mana yang lebih dulu? Kalau orang Palestina, mohon maaf, kelaparan, saudara kita mati tertembak kena bom, status matinya mati syahid masuk. Tetangga kita tidak sholat 31 orang matinya masuk. Masuk neraka. Ada 2 orang Bu, di depan sana jalan, tabrakan, jebret, jatuh dua-duanya. Yang satu kakinya lecet, dengkulnya lecet, yang satu kakinya patah, tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Yang patah. Ada 2 orang mau mati, satunya mati masuk surga, satunya mati nyungsep masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Yang ditolong yang mana dulu? Ada 2 orang mau mati, satunya jelas-jelas mati masuk surga, yang satu jelas-jelas masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Yang surga. Kenapa ditolong masuk surga? Maksudnya kenapa ditolong duluan gitu? Berarti yang harus ditolong duluan yang mana? Yang masuk neraka sebagaimana orang tadi kecelakaan. Yang ditolong dulu yang patah. Sudahkah Bapak Ibu di sini menolong saudara kita yang 31 orang tidak sholat masuk neraka? Itu maksud saya. Berat Pak ya? Ceramahnya berat Pak. Ngajak Bapak Ibu mikir semua. Ya memang harus begitu. Jadi maksud tujuan Pak Kapolres dan teman-teman Pak Polsek ini, Bapak Ibu, muter-muter di sini supaya Bapak Ibu mengajak menjemput saudara Muslim kita untuk bisa sholat ke masjid. Supaya mereka tidak jadi berbuat jahat, supaya tidak masuk ke dalam kerja. Itu aja Pak. Tidak mau minta sumbangan.